Kota Depok, Jawa Barat menyimpan kuliner legendaris khas Betawi yang telah memikat lidah pecinta kuliner selama lebih dari 6 dekade. Apalagi kalau bukan tape uli Cisalak. Nah, kali ini saya akan ajak Anda merasakan sibuknya membuat kuliner manis legit yang satu ini, mulai dari proses pengukusan, fermentasi, hingga mengolahnya menjadi kudapan es tape uli yang manis dan gurih. Untuk uli. Lapar. Nah, dia sendiri yang ngetes rasa biar ngomong di kamera bisa. Enak lur. Di antara hiruk-pikuk kota Depok tersembunyi legenda kuliner manis legit yang telah memikat lidah para pecinta kuliner selama 67 tahun. Ya, ini dia tape uli Cisalak. Berada di kawasan Cisalak, Sukmajaya, Kota Depok, warung tape uli Cisalak selalu ramai dikunjungi. Apalagi kalau akhir pekan. Wah, sampai antri-antri. Tempat ini menyajikan aneka varian tape dan uli yang dibuat dari beras ketan. Ada original, uli bakar, uli goreng dengan serundeng kelapa gurih, serta es tape uli dengan campuran sirup vanila dan pandan. Kalau untuk tape ulinya di sini memang udah ini ya, rasanya itu dari dulu nggak pernah berubah. Dia itu tekstur untuk ulinya itu sekali makan, jadi enak. Kalau dari kecil sering makan sini nggak? Sering sama baba saya dulu, waktu zaman baba saya masih hidup. Nah, sering makan di sini. Kalau kadang-kadang, apalagi Lebaran nih, Lebaran kadang-kadang nih kita nih daripada masak bikin tape uli sendiri, ini udah sering pesanan. Eksis sejak tahun 1957, tempat makan ini masih menggunakan resep yang sama selama 3 generasi. Yuk kita belajar membuat tape uli legendaris yang satu ini. Ada 2 menu utama yang dibuat setiap hari. Yang pertama, tape ketan. Yang kedua, uli ketan. Kedua menu ini menggunakan bahan beras ketan putih. Tapi jenisnya berbeda ya. Peruntukannya tuh bedanya gimana itu maksudnya tuh Pak? Iya, kalau yang ini kan untuk yang beras tape, untuk campuran tape, beras putihnya. Ini untuk yang uli. Dia teksturnya itu agak lebih kasar kalau nanti udah jadinya. Kalau uli itu memang untuk yang benar-benar bisa halus. Makanya kita pakai yang ketan Paris ini. Gitu. Perbedaan kedua, tape ketan dibuat dari mencampurkan beras ketan putih dan beras ketan hitam. Perbandingannya 1:1. Sedangkan uli ketan hanya menggunakan beras saja. Beras ketan putih maupun hitam harus direndam selama beberapa jam. Sebab beras ketan memiliki kandungan amilopektin yang tinggi, yaitu pati yang sulit menyerap air. Berapa jam Pak direndamnya? Makan 4 jam dah. 4 jam? Iya, biar empuk. 4 jam biar empuk. Tuh agak apa? Kudu sabar. Sabar ya. Kunci utama membuat pertapean, perulian, sabar. Merendam beras ketan membuat air dapat lebih mudah masuk ke dalam bulir beras dan membuat ketan pulen dan kenyal. Kalau dilihat ini sudah mulai sedikit dalam tanda kutip menggemuk, sudah mulai masuk airnya dan sudah bisa kita proses untuk diaron. Sini kok? Ya, langsung ke situ. Setelah direndam, cuci beras ketan hingga bersih untuk membilas sisa debu, batu-batu kecil, maupun serpihan kulit yang tersisa dari proses penggilingan beras. Setelah itu kukus beras ketan untuk tape dan beras ketan untuk uli masing-masing selama 20 menit. Memasak dengan cara aron adalah teknik memasak hingga beras ketan mencapai setengah matang sebelum dikukus atau dimasak kembali hingga matang sempurna. Setelah setengah matang, cuci kembali beras ketan hingga bersih. Setelah bersih sempurna, beras ketan akan kembali dimasak hingga matang. Istilahnya nanti kematangannya. Makannya mah enak ya. Bikinnya lama juga. Proses awal membuat tape dan uli ketan sama, yaitu direndam, ditiriskan, dan diaron. Namun proses pematangannya berbeda. Beras ketan putih yang akan diolah menjadi uli ketan dicampur dengan kelapa tua yang telah diparut. Ini adalah kelapa parut dan ada garam. Kalau kelapa parut tanpa garam ya gurih kelapa ya. Tapi akan lebih mantap kalau ada asin yang pas dari garam. Jangan kebanyakan karena terkasinan. Ini cukup? Iya.
Setelah itu matangkan beras ketan untuk uli kurang lebih selama 15 menit. Pastikan ya api menyala maksimal, tambahkan kayu bakar bila diperlukan. Ya, nanti panas. Tengah ya. Terus bisa. Mas. Bisa. Terus. Ya, bisa, man. Yo. Hati-hati licin. Oke. Hati-hati licin, jatuh rugi. Permisi numpang lewat. Sini, Pak. Iya, langsung. Hup. Aduh. Berarti Bapak ngepes di sini. Beras ketan putih yang diolah menjadi uli harus ditumbuk ketika panas. Kalau untuk menumbuk ini, yang diperlukan tuh bukan cuma asal tenaga, dak, tapi juga irama. Misalkan bapaknya mukul, kita masuk, bapaknya mukul, kita masuk. Jadi nggak bisa yang kita yang pengen cepet-cepet nanti malah tak tumbukan terus malah nggak dapat. Oke, Pak, lanjut Pak, yuk. Hup. Proses penumbukan biasanya membutuhkan waktu 20-30 menit. Yuk, semangat! Menumbuk beras ketan putih saat panas akan menghasilkan tekstur uli yang lebih halus, kenyal, dan legit. Sebab panas membantu memecah pati dalam beras ketan. Dan seperti proses fermentasi pada umumnya, tidak boleh diberikan ragi ketika masih panas, harus dingin. Karena kalau enggak ya tidak bisa jadi fermentasi, raginya mati bisa dikatakan. Dan untuk mempercepat prosesnya ya dinginin di pipi-pipi seperti ini. Ini biasa butuh waktu beberapa jam, 4-5 jam kalau nggak pakai kipas, tapi kalau pakai biasanya cuma 2 jam cukup sih. Selanjutnya pipihkan tumbukan beras ketan, siapkan juga daun pisang yang telah dioles minyak kelapa dan daun pandan untuk menambah aroma. Potong kecil-kecil dan bungkus. Kalau mengerjakan uli ini sebaiknya dilakukan ketika panas. Maksimal tuh kalau udah hangat, karena kalau udah sampai dingin dia udah keras, teksturnya tuh udah padat, dia apa-apain tuh udah susah. Motongnya repot. 10 kg beras ketan putih bisa dipotong menjadi 1.200 potongan kecil seperti ini. Uli beras ketan selesai dibuat. Kita lanjut ke tape ketan. Uli beras ketan putih dan hitam yang telah matang kemudian didinginkan selama beberapa jam. Setelah didiamkan selama 4 jam, beras ketan hitam dan putih kemudian ditabur dengan ragi dan diaduk rata. Kemudian simpan adonan awal tape ketan di tempat yang hangat dan lembab selama proses fermentasi. Kalau udah matang ini, Udah, berarti ini tinggal biarkan raginya bekerja ya? ya udah matang. Ini yang tadi masih fresh, kalau ini yang udah matang. Aromanya khas banget dari tape, kenceng. Suhu hangat akan mempercepat pertumbuhan dan aktivitas ragi. Dan jangan menyimpan tape ketan di tempat yang kering, sebab tape ketan akan keras dan kasar. Setelah 2 hari, tape ketan sudah bisa disantap. Tape ketan sudah, uli ketan sudah. Nah, kita buat variasi lain ya. Uli ketan goreng dan uli ketan bakar. Untuk uli bakar, tambahkan mentega dan margarin untuk menambah cita rasa. Panggang hingga uli berwarna kecoklatan. Sedangkan untuk uli ketan goreng, cukup goreng potongan uli dengan minyak goreng di api besar. Ciri-ciri yang udah bisa dibalik itu, kalau kata abangnya yang udah kelihatan lebih crispy di bagian samping-sampingnya. Pokoknya udah nggak lengket lah satu sama lain, itu yang sudah bisa dibalik. Jadi kita pas dimakan luar crunchy, dalamnya tetap moist, lembut. Ini dia sang primadona, es tape uli. Potong uli menjadi potongan kecil, tambahkan tape ketan dan air fermentasi ketan, kemudian berikan pemanis untuk menambah cita rasa. Inilah salah satu kunci kelezatan dari es tape uli. Ini sirup vanila dan aromanya juga kuat dari pandannya ya, Cek. Oke. Ini gulanya dikit lagi. Ini juga dikit lagi biar pas. Dan keempat menu tape uli sudah jadi. Tape uli original, uli goreng, uli bakar, dan es tape uli.
perpaduan antara kenyal dan gurih si uli dan asam segar dari si tape beras ketan ini pas banget. Legit, kenyal, seger, ada asamnya. Rame-ramenya lapar. Dia sendiri yang Untuk uli bakar dan uli goreng bisa dicocol dengan serundeng atau sambal untuk menambah cita rasa. Nah, ini pakai serundeng lagi. Jauh lebih garing. Wow, ini dia primadonanya hari ini, es tape uli. Ada yang pernah mencicipi? Fun fact-nya, uli yang dipakai untuk es ini jauh lebih lama fermentasinya. Ini bisa 4-5 hari. Kalau yang disantap langsung, ini cukup sekitar 2 hari saja. Karena butuh rasa yang lebih strong. Dalam sehari tempat ini bisa menghabiskan 20-40 liter beras ketan hitam dan putih. Yang paling banyak dipesan tentu saja es tape uli yang manis, legit, gurih, sedikit masam dan menyegarkan. Tapi sayangnya di balik kelezatan es tape uli, potensi kegagalan ternyata cukup tinggi. Kalau tape kalau udah gagal itu udah nggak bisa karena penjualan hari ini buatnya 2 hari yang lalu gitu. Jadi kalau kita buat tape hari ini itu untuk penjualan 2 hari ke depan. Baru ketahuan gagalnya pas 2 bulan. Oh iya, jadi matangnya atau enggak ya itu 2 hari. Dan ternyata di balik secuil potong si uli ini nih prosesnya sangat amat panjang, dan kalau udah jadi yang versi seperti ini bisa dicampur dengan berbagai hal. Mau pakai sambal, mau pakai serundeng, mau dibakar, mau digoreng, mau dicampur sama yang manis si tapainya ataupun sama laksa misalkan, itu bisa banget, semua terserah Anda. Mau yang mana sesuai selera Anda. Kalau saya pribadi paling suka apakah menu ini aja? Tentu saja si esnya ini. Ada tertarik mencobanya? Rian Fernando, Dwi Agung Yuliarto, Depok, Jawa Barat. Yang mana?